heboh, dan menegangkan. Kalimat itulah yang tampaknya paling pantas menggambarkan perkembangan terbaru dari sosok selebgram yang belakangan ramai disebut sebagai wanita idaman lain dalam kehidupan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Lisa Mariana. Bagaimana tidak, publik sempat dibuat terkejut dengan kabar soal digelandangnya Lisa, bahkan disebut dijemput paksa oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat terkait kasus video asusila yang diduga melibatkan dirinya. Namun, di tengah ramainya kabar itu, muncul fakta lain yang tak kalah mencengangkan. Gugatan yang selama ini diajukan baik oleh pihak RK, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam perkara perdata, maupun gugatan balik Lisa Mariana yang sama-sama didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. Seluruhnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim. Lantas, apa sebenarnya alasan seluruh gugatan ini kandas? Apa temuan penting yang diungkap oleh kuasa hukum perdata Lisa hingga Majelis Hakim menolak semuanya? Dan apakah benar penolakan gugatan itu berujung pada keputusan sang kuasa hukum untuk mundur karena tak lagi ingin terseret dalam pusaran masalah yang kini menimpa Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti yang diberitakan sebelumnya, atau terkait perkara hukum yang menyeret nama Lisa Mariana, yang seolah kembali memasuki babak baru setelah Pengadilan Negeri Bandung resmi membacakan putusan terkait gugatan perdata yang diajukan Lisa terhadap Ridwan Kamil. Ya, Lisa seperti diketahui sebelumnya sempat melayangkan gugatan permintaan penetapan identitas anak hingga gugatan kerugian sebesar 16,6 miliar rupiah untuk sang mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Namun dari terbaru yang diceritakan kuasa hukum Lisa, khususnya yang mengurusi terkait masalah perdata, ia mengabarkan jika Majelis Hakim telah menolak seluruh gugatan tersebut, baik gugatan pokok, gugatan provisi, atau permintaan tindakan sementara, hingga gugatan balik yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kuasa hukum perdata Lisa pun menjelaskan alasan Majelis Hakim menolak yang inti pihak tergugat maupun penggugat sama-sama tidak dapat membuktikan kerugian sebagaimana yang dituduhkan. Dan dengan demikian, kuasa hukum menyebut bahwa gugatan Lisa Mariana, gugatan balik dari Ridwan Kamil, serta gugatan penggugat intervensi terhadap perkara ini seluruhnya dinyatakan selesai dan ditolak oleh Majelis Hakim. Update hasil putusan terhadap nomor 184/PD7 2025 PN Bandung terhadap Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Jadi pada pokok intinya adalah gugatan ini ditolak seluruhnya. Pada halaman 74 putusan itu mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya, dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi tergugat rekovensi untuk seluruhnya, dalam rekovensi menolak gugatan penggugat rekovensi tergugat konvensi untuk seluruhnya, dalam konvensi dan rekovensi menghukum penggugat konvensi dan tergugat rekovensi dan penggugat rekovensi dan tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 283.000. Dalam intervensi dalam pokok perkara menyatakan penggugat intervensi ditolak untuk seluruhnya, menghukum penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nilai yang diputus pada Senin tanggal 1 Desember 2025. Jadi adapun putusan tersebut ditolak, adapun pertimbangan hukumnya seperti ini. Menimbang dalam provisi bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi penggugat pada pokoknya adalah tergugat melakukan tes DNA secara matemi untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak dan memutus dalam putusan sela. Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah permohonan tuntutan dari penggugat agar dijatuhkan tindakan sementara atau sifatnya sangat mendesak selama proses persidangan berlangsung, namun bukan menyangkut pokok perkara yang bertujuan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar
yang dialami oleh penggugat. Dan pengadilan mengakui bahwa tes DNA dapat diperintahkan oleh pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui tes DNA sebagai alat bukti yang sah. Tes DNA tersebut namun tidak diajukan oleh tergugat sebagai alat bukti di persidangan ini ada. Masih dalam kesempatan yang sama saat ditemui awak media, pihak kuasa hukum Lisa juga turut memberikan tanggapan atas putusan majelis hakim yang menolak seluruh gugatan Lisa. Alih-alih kecewa, kuasa hukum justru menyampaikan rasa syukur karena menurutnya setiap proses hukum yang ditempuh Lisa sejak awal bukan semata-mata soal menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana upaya hukum tersebut dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa perjuangan Lisa untuk mendapatkan kejelasan identitas anak setidaknya telah diproses dan seluruh pihak, baik Lisa maupun Ridwan Kamil, telah menjalankan kewajiban mereka. Ya, kalau dari kami sih bersyukur ya, dalam artian kan segala upaya hukum itu tidak melulu tentang menang dan kalah. Dalam artian bahwa proses perjuangan identitas itu jelas terbukti. Dalam artian semua pihak sudah secara kooperatif melakukan walaupun bukan di ranah perdata. Dalam artian semua pihak sudah melakukan kewajibannya di wilayah hukum yaitu pidana. Jadi kan duluan pidana yang melakukan upaya hukum baru di perdata baru diputus gitu. Ya menurut kami itu salah satu upaya hukum yang bagus dan hasil yang bagus. Karena di negara ini berarti segala upaya hukum itu dapat seperti putusan Mahkamah Konstitusi, identitas anak itu dijalankan dengan baik. Itu aja sih. Setali tiga uang dengan pernyataan kuasa hukum Lisa terkait perkara hukum kliennya yang ditolak, masih dalam kesempatan yang sama, pihak kuasa hukum Lisa juga sempat angkat bicara tentang kondisi terbaru kliennya. Terutama setelah status Lisa ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 perkara berbeda. Menurut kuasa hukumnya, secara umum komunikasi Lisa dengan tim perdata masih berjalan baik. Kondisinya masih aktif kayaknya di sosmed ya, cuman kalau dari kami sih kurang, karena kami kan hanya perdata ya. Mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukum yang memegang di pidana ya. Tapi kalau sejauh ini dengan kami baik-baik saja. Dan kami juga mereport segala hasil, bahkan setiap proses persidangannya kami tanggung jawabi sampai putusan. Makanya kami undang rekan-rekan media hari ini menyampaikan bahwa perkara yang di Bandung itu sudah selesai. Saya nggak tahu ya apakah pihak tergugat nanti banding atau tidak. Tapi kalau dari pembicaraan kami kepada klien kami, sejauh ini kami baru hanya mendapat di pengadilan negeri aja. Yang di mana tuh? Yang di Polda Jabar. Oh, saya tidak tahu ya. Karena tanya kuasa hukum pidananya kayaknya. Saya beda ranah karena kita tidak mau overlap. Karena kami tidak pegang kuasa, jadi kami nggak berhak mengomentarinya. Di sisi lain, hal yang tak kalah mengejutkan muncul ketika tim kuasa hukum perdata diminta menjelaskan langkah hukum apa yang akan ditempuh setelah seluruh gugatan Lisa Mariana resmi ditolak. Secara objektif, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa mereka sudah menyampaikan seluruh hasil putusan, termasuk pertimbangan hukumnya kepada kliennya Lisa Mariana. Dan menurutnya, keputusan untuk puas atau tidak puas sepenuhnya berada di tangan Lisa sebagai penggugat. Tapi yang membuat publik terkejut adalah sikap tegas sang kuasa hukum yang menyatakan tidak akan melanjutkan pendampingan apabila Lisa memilih banding. Menurutnya, dengan telah keluarnya hasil tes DNA yang menjadi pokok perkara, proses hukum seharusnya diakhiri dan ia menilai bahwa memperpanjang perkara hanya akan kembali menimbulkan kegaduhan. Dengan demikian, bagi tim hukum Markus Nababan dan Partners, pendampingan terhadap Lisa Mariana resmi berhenti sampai pada putusan pengadilan negeri dan tidak akan dilanjutkan ke tingkat banding apapun. Pastinya secara objektif kami kuasa hukum menyampaikan sedetail mungkin kepada klien kami bahwa hasilnya seperti ini dan pertimbangan hukumnya seperti ini.
Kalau kami berpandangan, silakan Bapak Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara ada waktu 14 hari sebelum ini ingkrah secara hukum. Sejauh ini kami sudah laporkan ke Bu Lisa. Bu Lisa mungkin masih berpikir ya, karena juga kayaknya dia mungkin ada perkara di luar sana. Saya juga nggak mau menekan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa upaya hukum banding itu hukum acaranya 14 hari. Jika Ibu terima, ya berarti Ibu terima dengan putusan ini. Jika Ibu tidak terima, silakan ajukan upaya hukum banding. Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah, jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya hukum banding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Loh berarti kan sudah fair ya kan? Sudah keluar kok tes DNA. Jadi kalau misalkan nanti dia mau upaya hukum lain ya terserah. Cuman kalau dari kami pribadi, kami sudah tidak mau lagi pegang dibanding. Karena kita kan lawyer punya karakter masing-masing, dan secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya pembanding. Tapi itu hak hukum dia. Mungkin dia pakai lawyer siapapun ya itu hak dia. Tapi kalau dari kami finalisasi sudah bertanggung jawab sampai putusan ini keluar di pengadilan negeri. Saya untuk dari law firm Markus Nababan cukup sampai pengadilan negeri. Jikapun nanti Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum lain, ya silakan. Itu adalah hak hukumnya dia. Saya tidak, untuk kami menolak gitu. Jadi kan tadi kan tanya pendapatnya apa. Kalau kami berpandangan hukum bahwa ya mungkin saya kan boleh berpendapat dong, sudah keluar tes DNA ya sudah legowo aja gitu loh. Heboh polemik gugatan yang ditolak. Kasus Lisa Mariana justru memasuki babak baru yang tak kalah panas. Status hukumnya yang kini telah naik menjadi tersangka, hingga tudingan bahwa dirinya sempat tidak kooperatif dalam pemanggilan, membuat pertanyaan publik semakin besar. Lantas seperti apa sebenarnya penjelasan kuasa Lisa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Pihak kuasa hukum Lisa menegaskan momen yang terlihat seperti penjemputan paksa itu tak seperti pemberitaan yang selama ini beredar. Ia juga menjelaskan tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada tindakan represif, dan seluruh proses berlangsung secara kooperatif. Justru, situasi itu terjadi karena Lisa tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya, sehingga penyidik kemudian mengantar langsung surat pemanggilan dan penetapan tersangka tersebut. Makanya, menurutnya istilah digelandang paksa pun tak tepat dalam situasi ini. Pasalnya, menurut sang kuasa hukum, Lisa sejak awal bersikap kooperatif dan menjalani seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai prosedur. Ini serem banget ya dijemput paksa ya. Soalnya polisi mengintimidasi ataupun menakut-nakutin nih. Lebih ke ini, jadi posisinya itu mengantarkan surat untuk penetapan tersangka beserta SPDP dan pemanggilan untuk dimintain keterangannya. Nah, momennya itu emang pas bisa pagi itu, dan Lisanya juga bisa. Dan di situ kita berkomunikasi, Lisa maupun dari penyidik. Dia bilang Lisa berangkat ke Bandung untuk dimintain keterangannya. Dia bilang abang bisa nyusul, kebetulan karena saya baru bangun itu jam 11. Saya bilang oke, saya nyusul ke Bandung. Akhirnya saya ke Bandung. Nggak ada paksaan, semuanya juga kooperatif kok. Jadi dari penyidik cyber Bandung datang dengan baik-baik juga. Terus menunjukkan surat penetapan tersangka SPDP ya, bahwa untuk dimintain keterangan selanjutnya karena mangkir pas tanggal 28. Jadi
Emang pada tanggal 28 itu seharusnya kami hadir. Karena kan sebelumnya itu tanggal 18 kami hadir, mau dikonfrontir ternyata ex-manajernya itu tidak hadir. Tanggal 28 yang seharusnya hari Sabtu itu kami hadir, tidak hadir karena Lisa posisinya sedang sakit waktu itu. Jadi sedang sakit. Saya konfirmasi ke penyidik, cuman kita tidak memberikan alasan yang tepat. Jadi akhirnya penyidik dari Cyber Bandung lah yang mengantar surat langsung untuk penetapan tersangka tersebut. Jadi nggak ada unsur paksa sampai dipaksa digeret itu ya, beritanya terlalu serem lah. Jadi kan terkesan kayaknya polisi ini nakut-nakutin ini masyarakat Indonesia ini gitu loh. Jadi lebih untuk dimintain keterangan untuk sebagai penetapan tersangka itu. Dan masih dalam penjelasan lanjutan dari kuasa hukum Lisa, ia juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah membantah ataupun bersikap tidak kooperatif terkait perkara dugaan video asusila yang menjeratnya. Menurut sang kuasa hukum, hingga kini penyidik masih mendalami seluruh bukti dan keterangan saksi, termasuk soal siapa pihak yang pertama kali mentransmisikan konten tersebut ke platform luar negeri. Karena itu, meski Lisa telah ditetapkan sebagai tersangka, proses penyelidikan disebut masih terus berkembang. Dan yang cukup mengejutkan, sang kuasa hukum menyatakan bahwa Lisa sendiri tidak pernah menolak atau menyangkal bahwa dirinya adalah sosok dalam video tersebut. Lisa justru mengakui hal itu, namun menyampaikan bahwa dirinya berada dalam kondisi tidak sadar saat kejadian. Gini, semua bukti-bukti ataupun keterangan dari beberapa saksi, ya kan itu masih perlu diuji. Meskipun sudah ditetapkan tersangka, ini kan masih ada pengembangan lagi. Bicara undang-undang ITE kan yang mentransmisikan. Kan awal permulaan masalah pornografi ini kan yang ditemukan dari website luar negeri nih, yang berbayar tersebut. Nah itu mungkin polisi masih mengembangkan siapa yang mentransmisikan awal gitu. Kalau misalnya permasalahan Lisa di video tersebut, dia kan tidak pernah nggak kooperatif bahwa dibilang itu bukan dia. Dia mengakui ya bahwa itu dia yang ada di video tersebut gitu. Dan dia juga bilang bahwa dia dalam keadaan tidak sadar. Itu dari keterangan Lisa sendiri. Ya, saya rasa polisi lebih profesional untuk bagaimana menangani perkara tersebut. Makanya kita tidak mau intervensi. Ya ini kebijakan dari mereka juga gitu. Dan kita berterima kasih juga bahwa polisi bisa lebih jeli untuk masalah perkara ini. Sementara itu kembali pada momen sebelumnya atau saat Mariana dikabarkan ditangkap oleh polisi di Polda Jawa Barat atas dugaan keterlibatan dalam video pornografi. Seperti apa kehebohan tersebut dan apa kata Humas Polda Jawa Barat terkait penangkapan Lisa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Kembali pada hari Kamis pagi kemarin, atau tepatnya di tanggal 4 Desember 2025. Dunia hiburan kembali dibikin sempat geger dengan kabar Lisa Mariana digelandang oleh pihak kepolisian, digiring ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan keterlibatan dalam video pornografi, yaitu Undang-Undang Elektronik. Tak hanya Lisa, kabarnya pihak kepolisian juga menangkap sosok lain berinisial MT dan menurutnya alasannya menangkap Lisa Mariana ialah karena pihak kepolisian kesulitan menjalani penyelidikan. Lantas seperti inilah ungkapan Humas Polda Jawa Barat. Kalian, pada hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup ya, ini untuk dilakukan
penetapan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Kami lakukan upaya paksa kepada saudara LM ini dikarenakan beberapa kali dari panggilan kita, ya, itu kita mengalami kesulitan dalam pemeriksaan, sehingga kita melakukan upaya penangkapan ini dengan tujuan untuk memenuhi dari proses penyidikan yang dilakukan di Polda Jabar. Untuk saat ini Lisa sudah ada di Polda, ya, di Direktur Cyber, ya, dan saat ini kita sedang melakukan proses untuk pemeriksaan yang bersangkutan, dan kita juga memberikan kesempatan kepada PH-nya untuk bisa mendampingi. Saat ini masih dalam proses. Setelah video penangkapan Lisa pun beredar di sosial media, bersama tim intens investigasi via Zoom, Kombes Pol Bay Hendra menjelaskan bahwa penahanan hanya akan dilakukan jika memang diperlukan dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik yang menangani kasus ini. Kombes Pol C. Hendra juga menegaskan bahwa batas waktu penentuan penahanan ini sangat terbatas, yaitu 1 kali 24 jam sejak proses penangkapan dilakukan. Tidak berhenti di situ, Kombes Pol. Hendra Rochmawan juga membeberkan fakta lain yang tak kalah mencengangkan. Ia menyebut bahwa selama beberapa kali pemeriksaan, Lisa Mariana kerap berkilah. Sikap tersebut menurutnya menjadi catatan penting bagi penyidik dan semakin memperumit proses klarifikasi kasus yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Lebih jauh, Kombes Pol Hendra Rochmawan memaparkan dugaan keterlibatan Lisa dalam transaksi elektronik yang kini menjadi fokus penyidik. Dari hasil penelusuran, Lisa disebut sebagai pemeran sekaligus pihak yang mengirimkan video panas tersebut ke email milik MT. Yang mengejutkan, email itu ternyata terhubung dengan Google Drive yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga membuka peluang besar video tersebut bisa diakses oleh semua orang. Keputusan dari proses penyidikan ini seperti apa dan tidak lanjut dari sprint Han, ya, dari keputusan penahanan ini, apakah nanti lanjut kepada penahanan, ya, kepada bersangkutan, ini tergantung dari penyidik, ya. Penyidik, apabila penyidik menganggap bahwa itu diperlukan penahanan karena agar memudahkan untuk proses penyidikan, ya. Kemudian ada upaya menghilangkan barang bukti, tentu saja penyidik nanti akan bisa ambil keputusan seperti apa. Kami serahkan kepada penyidik dan informasinya nanti kita tunggu, ya, sampai dengan batas terakhir untuk masa daripada kadaluarsa penangkapan tersebut, yaitu 1 kali 24 jam. Nah, sudah banyak, ya, kita periksa saksi-saksi ahli, ya. Kemudian juga di sini kan konteksnya untuk sementara ini penetapan tersangka Lisa dan MT ini terkait dengan ini, ya, Mbak, terkait dengan transmisi elektronik dulu, ya. Elektronik dulu, di mana Lisa mengirimkan video, ya, video yang diberikan kepada MT ini, kemudian MT menerima ke salah satu email yang bersangkutan. Kemudian di situ ada pembukaan dari Google Drive-nya itu terbuka yang bisa dilihat oleh umum, gitu. Sehingga inilah di sini adanya transaksi elektronik ini, ya, sehingga konten yang porno tadi itu bisa menyebar luas, gitu. Yang bersangkutan ini kita kenakan pasal Undang-Undang ITE. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.